tim pro. Waktu dan tempat kita persilahkan. Menurut saya sesuai saja dengan norma-norma yang berlaku di Indonesia. Contohnya berkasih sayang sesama manusia dan berbagi itu sangat sesuai sekali dengan norma. Banyak dampak negatif untuk pelajar karena yang satu, di zaman kita ini banyak sekali terjadi perbuatan hak asusila kepada pelajar dari hubungan pacaran. Karena di Valentine ini banyak orang menyalahgunakan arti dari Valentine karena pemikiran yang minim atau. Baik, selanjutnya mari kita lanjutkan dari sanggahan tim kontra. Waktu dan tempat. Norma atau adat istiadat dari masyarakat Indonesia banyak hal yang tidak menyetujui tentang hari Valentine tersebut, maupun dari norma tadi dari masyarakat Indonesia maupun dari agama. Karena di agama pun banyak atau semua ulama pasti tidak menyetujuinya karena menyalahgunakan alasan dari kontra adat baru. Dengar bersama lagi sanggahan dari tim pro. Waktu dan tempat. Bahwa sejak tahun 2016 polisi agama di Saudi telah melegalkan perayaan Hari Valentine. Namun Hari Valentine atau Hari Kasih Sayang baru dirayakan secara meriah di Saudi Arab pada tahun 2018. Itu setelah tokoh agama Saudi mengesahkan perayaan Hari Valentine. Tahun lalu seperti diberitakan Arabnya Abdul Aziz Al-Rahman berkebijakan mampu dalam kerjasama dengan para pelajar untuk mengeluarkan kepada pelanggan tugas dan kewajiban. Ini yang bisa saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita dengarkan sanggahan terakhir dari tim kontra. Waktu dan tempat kita persilahkan. Hari Valentine juga disebut dengan hari kasih sayang. Kenapa waktu hari Valentine hanya dikasihkan kasih sayang? Kenapa tidak setiap hari? Dan jika kita ingin memberikan kasih sayang, tidak perlu hari Valentine. Hari-hari setiap hari pun bisa, seperti hari Ibu. Karena tidak ada hari spesial. Tidak mendidik bagi pelajar itu mempunyai dampak yang besar. Kenapa? Memasuki sesi berikutnya yaitu sesi debat bebas. Dalam sesi ini setiap tim diberi waktu 1 menit. Apabila tim lain mau menyanggah, boleh langsung disanggah, tapi dengan syarat mengangkat tangan. Mari kita mulai sesi ini dengan melalui tim pro terlebih dahulu. Hari Valentine ini hanya 1 hari karena kita diberikan hari khusus untuk berbagi kasih sayang. Sebagai contohnya ketika kita memperingati hari 17 Agustus, apakah kita hanya 1 hari merdeka dan sisa 364 harinya kita dijajah? Sebagai contoh lain, ketika kita merayakan Maulid Nabi, apakah di hari Maulid Nabi saja kita boleh bersalawat? Di hari-hari lain kita haram untuk bersalawat. Valentine sangat berpeluang dirayakan anak-anak yang masih mencari jati diri, yang secara psikologis belum matang. Paham? Yang kedua, sanggahan untuk Saudara Irul. Tadi Saudara Irul menyebutkan ada aspek positif dari Valentine. Bukannya aspek positif itu banyak, bukan hanya kasih sayang. Anda tadi menyebutkan untuk dampak negatifnya adalah masalah pelajar yang sedang mencari jati diri. Dari situlah para pelajar, misalnya pelajar SMA, dapat menemukan jati dirinya sehingga ketika dia dewasa nanti dia dapat memahami dirinya dan tentang kasih sayang kepada orang lain. Jadi dampak negatif tadi berbalik menjadi dampak positif. Sekian dari saya. Sangat ke arah negatif yang bisa membuat mereka hancur. Seperti tadi SMA mencari jati diri,
jika dia ingin menjadi jati diri yang negatif, bagaimana tidak rusak dengan bangsa untuk penerus bangsa selanjutnya? Karena diadakan hari Valentine karena yang bisa merusak bangsa. Berita tentang satu perusahaan coklat membagikan 1.400 coklat ke jalanan. Bukankah itu suatu kegiatan yang positif? Di mana di jalan-jalan banyak sekali masyarakat yang terbantu dengan adanya hari Valentine, betul? Saya rasa dampak negatif yang telah disebutkan Salman Al-Farisi belum valid, karena masih banyak sekali dampak positif yang diberikan ketika kita merayakan hari Valentine. Kemudian membuat mentalnya rusak, tidak semangat hidup, bahkan bisa menyebabkan bunuh diri. Karena seorang pembisnis atau yang bisa disebut bisa juga pembisnis coklat apapun itu dibentuk karena dia dulunya seorang pelajar. Jika dia mentalnya rusak, tidak bisa melanjutkan pendidikan, bagaimana dia bisa menjadi seorang pembisnis? Oleh karena itu, dia termotivasi dengan adanya hari Valentine. Tidak mungkin dia menjadi depresi. Dari situlah dapat kita ketahui hari Valentine bisa membangun seorang menjadi pedagang yang sukses. Karena diadakan hari Valentine itu bisa memicu lebih besar dibanding hari-hari sebelumnya. Yang bisa memicu hal yang lebih besar ketika hari Valentine. Tentu tidak. Di hari-hari biasanya tetap terjadi kasus pelecehan. Berarti bukan hari Valentine yang kalian salahkan. Itu karena oknum-oknum yang menyalahgunakan hari Valentine. Karena hari Valentine tidak salah, sah-sah saja dilakukan. Terima kasih. Ini tentang kebudayaan Indonesia, bukan budaya luar. Yang kita pertanyakan di sini budaya Indonesia. Haruskah kita mengikuti budaya luar? Karena kita mempunyai kultur sendiri. Mengapa kita harus mengikuti budaya Barat? Karena budaya Barat seperti Valentine Days itu memiliki banyak sekali dampak negatif. Seperti tadi kasus asusila yang sangat tinggi dan berbagai macam. Data tentang meningkatnya terjadinya kasus pelecehan di hari Valentine dengan hari-hari biasanya. Langsung. Karena tadi data, karena hari Valentine ini dari budaya Barat, mereka seperti ada aturan seperti kayak misalnya ke hotel dan mabuk-mabuk dan melakukan seks. Ya karena itu tadi dampaknya. Dan data-datanya ya sangat sudah terbukti banyak melakukannya. Sekian, terima kasih. Dan mohon maaf, saya perjelas sekali lagi, ini boleh disanggah langsung tanpa harus menunggu waktu habis. Untuk tim pro, kami persilakan. Jika Valentine adalah budaya Barat, mengapa Arab Saudi merayakannya? Itu belum. Dan mengapa Syekh Ahmad Kasim Al-Ghazali menyatakan pernyataan hari Valentine tak bertentangan dengan ajaran Islam? Ini Syekh loh. Kalau Arab membolehkan, kenapa kita di Indonesia tidak ikut membolehkan juga? Setiap ulama mempunyai argumen yang berbeda. Saya tegaskan sekali lagi, hadis sangat banyak dan tidak hadis itu sangat banyak yang memiliki pendapat tentang Valentine itu boleh atau tidak. Dan kita mempunyai di Indonesia ini mempunyai kultur sendiri yang mana sudah para ulama di Indonesia tetap melarang Valentine itu halal. Apabila Anda ingin membahas tentang hadis-hadis, saya rasa itu sudah menunjuk ke ranah agama. Karena seperti yang kita ketahui, peraturan dari debat adalah tidak boleh membawa unsur-unsur agama. Karena agama adalah sesuatu yang haknya sudah final, tidak bisa diganggu-gugat lagi. Mohon langsung disanggah. Karena itu sangat menentangkan agama. Berarti Anda sama dengan menyetujui bahwasanya Anda kontra karena Valentine sangat kontra dengan norma agama. Lebih banyak hal positifnya, seperti mempererat hubungan antar persaudaraan, antar kekeluargaan, dan antar pasangan. Lalu
Hari Valentine juga sangat menguntungkan untuk para pebisnis. Juga bisa menjalin silaturahmi sesama umat muslim. Karena untuk merayakan kasih sayang itu kita perlu setiap hari, tidak ada hari spesial setiap hari. Dan juga hari Valentine sangat bertentangan dengan norma agama yang sangat tinggi di Indonesia dan norma kesusilaan. Dan dampak bagi pelajar itu sangat besar dampaknya, karena mereka bisa saja melakukan hal-hal yang dilarang dalam agama dan bisa merusak moral dan sehingga mereka tidak bisa bermasyarakat dan bersosialisasi. Sekian, terima kasih. Ya. This is good. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendapat saya setuju dengan adanya hari Valentine. Seperti yang telah disampaikan oleh para pembicara, ada banyak dampak positifnya daripada dampak negatifnya. Dan jika pun ada hal negatifnya, itu tidak usah menyalahkan hari Valentine-nya, lebih baik salahkan kepada oknumnya yang membuat kesalahan pada mempersalahgunakan hari Valentine tersebut. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sallallahu Nabi Muhammad. Pendapat saya dari tim kontra adalah saya tidak setuju dengan hari Valentine karena tingginya kasus asusila terjadi di hari Valentine, rata-rata terjadi di hari Valentine, kasus asusila meningkat. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sallallahu Nabi Muhammad. Hari ini, untuk menutup acara debat kita malam hari ini, marilah kita ucapkan hamdalah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka.